Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novita Mamonto dengan NIM 9214222056, kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9 dengan judul Kertas Kerja Penyelesaian Pemeriksaan. Tujuan dari tugas ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah Praktikum Auditing yang diampuh oleh Ibu Justina Hiola, SE AK MSA CA. Baik, langsung saja kita masuk pada schedule yang pertama, yaitu Daftar Jurnal Koreksi dan Reklasifikasi pada tahun 2018. Sebelum kita masuk pada modul 9 ini, kita terlebih dahulu menyelesaikan modul-modul sebelumnya, yaitu dari modul 2 sampai modul 8. Baik, untuk keterangan di sini, dari yang pertama, jurnal yang pertama sampai jurnal yang ke-8, kita ambil pada modul 2. Modul yang sebelumnya. Karena untuk modul 9 ini saling terkait dengan modul-modul sebelumnya. Jadi, dari jurnal yang pertama sampai jurnal yang ke-8, kita ambil pada modul 2. Begitu untuk jurnal yang ke-9 sampai jurnal ke-14, kita ambil pada modul 3. Begitu pula untuk jurnal yang ke-15 sampai jurnal ke-26 kita ambil pada modul 4. Begitu juga untuk jurnal ke-27 sampai jurnal ke-28 kita ambil pada modul 5. Begitu seterusnya sampai ke jurnal ke-50. Ambil dari modul 8. Selanjutnya masuk pada schedule prosedur penilaian analitis neraca. Neraca bagian aset yaitu terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Untuk peraudit tahun 2018 di sini didapat dari modul 4 halaman 82 pada kas dan setara kas sebesar Rp67.384.050. Untuk mencari kenaikan dan penurunannya di sini, yaitu peraudit tahun 2018 dikurang peraudit tahun 2017, didapat min Rp311.300. Kemudian untuk mencari persentasenya di sini, yaitu kenaikan dan penurunannya di sini sebesar Rp311.300 dibahagi dengan peraudit tahun 2018 dikali 100% sehingga didapat min 0,46%. Begitu juga untuk investasi jangka pendek. Untuk peraudit tahun 2018-nya di sini didapat dari modul 4 halaman 92 sebesar Rp1.714.500.000. Untuk kenaikan dan penurunannya di sini didapat dari peraudit tahun 2018 dikurang peraudit tahun 2017 sehingga didapat Rp514.500.000. Kemudian untuk persentasenya di sini seperti yang di atas, yaitu kenaikan dan penurunannya Rp514.500.000 dibahagi dengan peraudit tahun 2017 yaitu Rp1.200.000.000 dikali 100% sehingga didapat 42,88%. Itu seterusnya untuk piutang usaha, piutang lain-lain dan persediaan, dan beban dibayar di muka. Kemudian untuk total aset lancarnya per audit tahun 2018 dapat dijumlahkan sehingga didapat peraudit tahun 2018-nya sebesar Rp16.265.269.323. Kemudian begitu untuk kenaikan dan penurunannya, kemudian untuk persentasenya. Kemudian untuk investasi pada entitas asosiasi didapat dari modul 6 halaman 105 sebesar Rp447.700.000. Begitu untuk kenaikan dan penurunannya sama karena tidak ada
tahun 2017-nya untuk dikurangkan sehingga nilainya tetap sama. Untuk persentasenya di sini sama kosong karena nilai kenaikan dan penurunnya tidak dapat dikurang karena periode tahun 2018-nya kosong. Kemudian masuk pada aset tetap, ada harga perolehan sebesar 6.899.069.000 rupiah didapat pada modul 7 halaman 114. Kemudian untuk kenaikan dan penurunannya, begitu sama yang seperti yang di atas, periode tahun 2018 dikurang tahun 2017 didapat sebesar 2.495.399.000 rupiah. Untuk persentasenya di sini didapat dari kenaikan dan penurunan dibahagi periode tahun 2018, tahun 2017, dikali 100% didapat 56,67%. Kemudian untuk totalnya di sini periode tahun 2018 didapat dari harga perolehan ditambah akumulasi penyusutan tahun 2018 tahun 2017, kemudian begitu juga untuk harga kenaikan dan perolehan, kenaikan dan penurunan, kemudian untuk persentasenya sama. Kemudian untuk nilai aset lainnya didapat pada tahun peraudit 2018 didapat dari modul 1 halaman 12 yaitu sebesar 6.759.500 rupiah. Begitu untuk kenaikan dan penurunannya sama seperti penjumlahan yang di atas. Kemudian untuk persentasenya. Untuk total aset di sini didapat dari penjumlahan dari total aset lancar ditambah nilai investasi pada entitas asosiasi, kemudian untuk nilai buku, aset lainnya, sehingga didapat 23.339.822.323 rupiah. Begitu juga untuk kenaikannya, kenaikan dan penurunannya, dan persentasenya. Selanjutnya kita masuk pada schedule prosedur penalaan analitis neraca bagian kewajiban dan ekuitas atau indeks ARP2-2. Di sini ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kemudian ada ekuitas. Untuk nilai per audit tahun 2017 di sini kita dapat pada buku 1 halaman 13. Untuk per audit tahun 2018 di sini untuk utang usaha sebesar 1.276.926.126.100 rupiah didapat dari modul 3 halaman 60. Kemudian untuk kenaikan dan penurunannya di sini sama seperti perhitungan pada schedule sebelumnya, yaitu per audit tahun 2018 dikurang per audit tahun 2017. Sehingga didapat 208.722.600 rupiah. Kemudian untuk persentasenya didapat dari kenaikan dan penurunannya dibahagi dengan per audit tahun 2018 dikali 100% yaitu didapat 19,54%. Begitu seterusnya untuk total kewajiban didapat yaitu dari total penjumlahan dari pinjaman bank, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang bank, dan utang pembiayaan. Sehingga didapat per audit tahun 2018 yaitu 3.694.935.562 rupiah. Begitu juga untuk kenaikan dan penurunan dan persentase. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang, ada utang bank dan utang sewa pembiayaan. Untuk per audit tahun 2018-nya di sini sebesar
10.355.357.444 didapat dari buku 1 halaman 13. Kemudian untuk kenaikan dan penurunannya sama, periode tahun 2018 dikurang tahun 2017 didapat 1.940.400.408 rupiah. Kemudian untuk persentasenya yaitu sama yang sebelumnya, kenaikan dan penurunan dibahagi periode tahun 2017 dikali 100% yaitu dapat 23,56%. Untuk totalnya seperti yang sebelumnya dijumlahkan utang bank tambah utang sewa, begitu juga untuk kenaikan dan penurunan dan persentase. Untuk ekuitas di sini ada modal saham dan saldo laba. Untuk periode tahun 2018-nya 2.220.000.000 rupiah. Kemudian untuk saldo labanya sebesar 6.674.924.978 rupiah. Untuk kenaikan dan penurunannya sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk begitu juga untuk persentase. Kemudian di total modal saham ditambah saldo laba mendapatkan 8.894.924.978 rupiah. Begitu juga untuk kenaikan dan penurunan dan persentase. Untuk totalnya di sini, di total untuk total kewajiban ditambah total jangka panjang, kemudian ditambah dengan total ekuitas didapat sebesar 22.899.697.984 rupiah. Untuk di sini jangan lupa diberi tanda begini untuk memastikan bahwa sudah dijumlahkan dari samping juga sama, dan jangan lupa untuk penulisan yang dibuat oleh Delas, yaitu saya, dan diperiksa oleh Dimjati. Dan jangan lupa juga tanggalnya. Selanjutnya masuk pada prosedur penelaahan analitis laba rugi atau indeks ARP 2.3. Di sini ada penjualan neto periode tahun 2018-nya sebesar 42.736.834.000 rupiah didapat pada modul 2 halaman 38. Untuk penaikan dan penurunannya seperti penjumlahan pada sebelumnya, yaitu periode tahun 2018 dikurang periode tahun 2017 didapat sebesar 12.115.236.150 rupiah. Kemudian untuk persentasenya sama, kenaikan dan penurunannya dibahagi dengan periode tahun 2017 dikali 100% didapat 39,56%. Kemudian untuk beban pokok penjualan periode tahun 2018-nya sebesar 33.223.287.959 rupiah didapat pada modul 3 halaman 73. Untuk penaikan dan penurunannya periode tahun 2018 dikurang periode tahun 2017 sehingga didapat 8.339.756.491 rupiah. Untuk persentasenya di sini kenaikan dan penurunan dibahagi periode tahun 2017 dikali dengan 100% didapat 33,52%. Untuk laba brutonya di sini didapat dari pengurangan antara penjualan neto dan beban pokok penjualan
sehingga didapat 9.513.546.041 rupiah. Begitu juga untuk kenaikan dan penurunannya dan persentasenya. Kemudian untuk laba usaha, didapat dari modul 8, per audit tahun 2018-nya didapat dari modul 8 halaman 125, yaitu 2.442.454.255 rupiah. Untuk penaikan dan penurunannya, per audit tahun 2018-nya dikurang dengan 2017 sehingga didapat 883.502.215 rupiah. Kemudian untuk persentasenya, yaitu penaikan dan penurunan dibahagi per audit tahun 2017 dikali 100% didapat 47,53%. Kemudian untuk menghitung laba usahanya di sini, yaitu laba bruto dikurang beban usaha, sehingga didapat 6.791.786.786 rupiah. Kemudian begitu juga untuk kenaikan dan penurunannya dan persentasenya. Kemudian kita masuk pada pendapatan dan beban lain-lain. Untuk laba atau rugi aset tetap di sini per audit tahun 2018-nya didapat dari modul 7 halaman 115, yaitu 4.629.000. Untuk kenaikan dan penurunannya sama karena di per audit tahun 2018 dikurang dengan per audit tahun 2017 yang kosong nilainya, sehingga hasilnya tetap sama. Kemudian untuk persentase di sini tidak ada persentase karena tidak ada per audit tahun 2017. Untuk laba rugi valuta asing di sini didapat dari modul 1 halaman 14, yaitu sebesar 120.500.600 rupiah. Untuk kenaikan dan penurunannya per audit tahun 2018 dikurang per audit tahun 2017 didapat 15.200.000. Untuk persentasenya kenaikan dan penurunannya 15.200.000 rupiah dibahagi per audit tahun 2017 dikali 100%, yaitu mendapatkan 14,43%. Begitu juga untuk pendapatan bunga dan beban bunga. Kemudian untuk mendapatkan nilai beban lain-lain di sini didapat dari total laba rugi aset tetap, laba rugi valuta asing, pendapatan bunga, beban bunga, sehingga mendapatkan 2.282.250 rupiah. Begitu juga untuk kenaikan dan penurunannya dan persentase. Kemudian untuk laba sebelum pajaknya didapat dari laba usaha dikurang beban lain, sehingga didapat 4.553.309.536 rupiah. Begitu juga untuk kenaikan dan penurunan laba usaha dikurang beban lain-lain. Kemudian begitu juga untuk persentase. Kemudian untuk beban pajak penghasilan. Di sini didapat dari modul 1 halaman 14 sebesar 1.877.892 rupiah. Untuk kenaikan dan penurunannya di sini sebesar 637.541.120 rupiah didapat dari per audit tahun 2018 dikurang per audit tahun 2017.
Kemudian untuk persentasenya sebesar 145,78%. Untuk menghitung laba netonya, yaitu laba sebelum pajak dikurang beban pajak penghasilan sehingga didapat 3.488.431.644 rupiah. Begitu juga untuk kenaikan dan penurunannya dan persentasenya. Kemudian jangan lupa dibuat oleh Della Novita dan diperiksa oleh Dimjati. Selanjutnya untuk halaman 136, di sini ada hal representation letter, yaitu surat perwakilan. Di sini ada kepada kantor akuntan publik Kris Santi dan rekan, Jalan Tanjung nomor 2R Jakarta. Untuk hal di sini, pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Sehubungan dengan pemeriksaan saudara atas laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 untuk tujuan memberikan pendapatan mengenai kewajaran posisi keuangan, hal usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perubahan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Dengan di sini ada umum, kemudian ada aset, yang pertama piutang. Semua piutang per tanggal 1 Desember 2017 dan 2018 telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian ada persediaan. Kemudian ada investasi dalam bentuk saham, aset tetap, aset lainnya. Kemudian kewajiban, ada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ada ekuitas, pendapatan beban, dan laba rugi. Kemudian ikatan persyaratan setelah tanggal neraca. Semua ikatan, bersyarat, dan komitmen perusahaan yang penting yang terjadi sampai dengan tanggal laporan akuntan telah dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian peristiwa penting setelah tanggal neraca, ada semua peristiwa penting setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan akuntan telah diungkap dalam laporan keuangan. Kemudian ada hal-hal penting lainnya. Kemudian ada di sini ada direktur utama yaitu PT Sugus yang bernama di. Kemudian masuk pada schedule neraca periode Desember tahun 2018, yaitu ada aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban, dan ekuitas. Untuk aset lancar di sini, total aset lancarnya pada tahun 2018 sebesar 16.785.269.323 rupiah. Untuk total aset tidak lancarnya sebesar 6.534.553.000 rupiah. Sehingga mendapat total aset sebesar 23.319.822.323 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk kewajiban dan ekuitas, ada kewajiban jangka pendek. Total kewajiban jangka pendeknya pada periode tahun 2018 sebesar 3.694.935.562 rupiah. Selanjutnya untuk jangka panjang, total jangka panjangnya sebesar 10.259.837.444 rupiah. Total kewajibannya di sini, total kewajiban jangka panjang ditambah total kewajiban jangka pendek didapat 13.954.773.006 rupiah. Kemudian untuk ekuitasnya di sini ada modal saham dan saldo laba, yaitu total jumlah ekuitasnya sebesar
8.894.924.978. Sehingga didapat total jumlah kewajiban ditambah jumlah ekuitas sehingga didapat 22.849.697.984 rupiah. Jadi di sini memiliki selisih sebesar 470.124.339. Untuk selanjutnya kita masuk pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017. Untuk pendapatan usaha neto atau penjualan di sini pada periode tahun 2018 sebesar 42.736.834.000 rupiah. Untuk total beban pokok usahanya 33.223.287.958 rupiah dan laba brutonya sebesar 9.513.546.042 rupiah. Ini didapat dari schedule sebelumnya. Kemudian untuk beban usahanya ada beban penjualan untuk periode tahun 2018 sebesar 2.744.454.255 rupiah. Untuk laba usahanya didapat dari total laba bruto dikurang beban usaha didapat 6.771.787 rupiah sama dengan periode 17. Kemudian untuk pendapatan dan beban lain-lain ada kerugian dan keuntungan selisih kurs pada periode tahun 2018 sebesar 120.500.600 rupiah. Kemudian untuk kerugian dan keuntungan aset tetap yaitu 4.629.000, pendapatan bunga 9.696.765 rupiah, beban bunga 2.101.607.415 rupiah dan beban dan lain-lain neto sebesar 2.207.782.250 rupiah. Untuk laba sebelum pajaknya di sini sebesar 4.563.309.537 rupiah. Kemudian untuk beban pajak penghasilannya di sini sebesar 1.074.877.892 rupiah. Untuk laba netonya di sini didapat dari pengurangan dari laba sebelum pajak dikurang dengan beban pajak penghasilan didapat 3.488.431.645 rupiah. Begitu sama dengan untuk penjumlahan untuk periode tahun 2017. Selanjutnya masuk pada laporan perubahan ekuitas periode 31 Desember 2018. Pada keterangan saldo 31 Desember 2016 ada modal saham yaitu totalnya semua sama. Kemudian ada saldo laba sebesar 1.761.040.064 rupiah. Ada laba neto sebesar 1.458.731.471 rupiah. Kemudian ada saldo 31 Desember tahun 2017 didapat dari jumlah saldo
laba saldo 31 Desember ditambah laba neto didapat sebesar 3.219.772.334 rupiah. Kemudian laba netonya sebesar 3.488.431.645 rupiah. Kemudian untuk saldo 31 Desember tahun 2018 didapat dari jumlah saldo tahun 2017 tambah laba neto sebesar 6.708.203.979 rupiah. Untuk jumlahnya di sini dijumlahkan modal saham ditambah dengan saldo laba didapat 3.981.040.064 rupiah. Begitu untuk laba neto saldo tahun 2017 untuk juga laba neto dan saldo tahun 2018. Selanjutnya untuk laporan arus kas periode 31 Desember 2018 dan 2017. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, ada penerimaan dari pelanggan, pembayaran dari pemasok dan karyawan. Untuk tahun 2018 ini penerimaan pelanggannya sebesar 42.736.834 rupiah. Untuk pembayaran kepada pemasoknya ada sebesar 33.283.281.958 rupiah. Untuk karyawan lain-lainnya di sini sebesar 2.742.454.255 rupiah. Untuk total arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi di sini yaitu sebesar 6.971.091.787 rupiah didapat dari total penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kepada karyawan dan lain-lain. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi ada pembayaran untuk pembelian aset tetap sebesar 6.080.093.500 rupiah. Untuk arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasinya yaitu sebesar 6.080.093.500 rupiah. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, ada pembayaran kembali dari pinjaman bank, sewa pembiayaan, penerimaan dari penerbitan saham, yaitu pinjaman banknya sebesar 10.179.357.444 rupiah. Untuk sewa pembiayaannya ada 84.480.000. Kemudian penerimaan dari penerbitan sahamnya ada 8.899.924.978 rupiah. Ini didapat dari schedule sebelumnya. Maka arus kas neto yang digunakan diperoleh untuk aktivitas pendanaan sebesar 1.195.992.446 rupiah. Didapat dari pengurangan antara pinjaman bank, sewa pembiayaan, dan penerimaan dari penerbitan saham. Kemudian untuk penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas di sini didapat dari arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dijumlah dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi dan dijumlah untuk arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan.
sehingga didapat sebesar minus 311.300 rupiah. Kemudian untuk kas dan setara kas pada awal tahun, di sini didapat 67.695.350 rupiah. Kemudian untuk kas dan setara kas pada akhir tahun ada 67.384.050 rupiah. Selanjutnya untuk informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, yang pertama kas dan setara kas terdiri dari kas besar, kas kecil, Bank CAB, Bank Lopo. Untuk periode tahun 2018-nya angka-angkanya didapat dari buku 2 halaman 82, ditotalkan sebesar 67.384.050 rupiah. Kemudian untuk periode tahun 2017-nya didapat dari buku 1 halaman 15, ditotalkan sebesar 67.695.350 rupiah. Kemudian untuk yang kedua, untuk aset lancar yang dibatasi. Ini cuma terdiri dari PT Bank CAB Jakarta. Untuk periode tahun 2018-nya didapat dari buku 2 halaman 92. Untuk tahun 2017-nya didapat dari buku 1 halaman 222. Kemudian untuk investasi pada saham. Saham yang diperbandingkan ada PT Gudang Jakarta, yaitu jumlahnya sebesar 269.500.000 rupiah. Kemudian untuk tahun 2017-nya tidak ada. Kemudian piutang usaha, ada barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, bahan pembantu. Jumlahnya pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.221.271.700 rupiah. Kemudian untuk tahun 2018 ditotalkan sebesar 1.808.167.030 rupiah. Kemudian untuk investasi pada entitas asosiasi, ada nama entitas, ada PT PUH dan PT Piglet. Lokasinya Jakarta, kepemilikannya 10% dan 30%. Kemudian untuk nilai tercatat pada tahun 2018-nya ada untuk PT PUH ada 100 juta rupiah, untuk PT Piglet ada 325.200.000 rupiah, totalnya sebesar 425.200.000 rupiah. Untuk aset tetap, untuk nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku diperoleh dari buku 1 halaman 152. Kemudian untuk utang usaha, ada utang usaha pada pihak ketiga, yaitu untuk tahun 2018 sebesar 1.276.926.100 rupiah, didapat dari buku 2 halaman 60. Untuk tahun 2017 didapat dari buku 1 halaman 222. Kemudian untuk perpajakan ada utang pajak terdiri dari PPh 21, 23, 25, dan 29. Kemudian pajak pertambahan nilai. Untuk periode tahun 2018-nya didapat dari buku 2 halaman 127, didapat 643.897.645 rupiah. Kemudian untuk tahun 2017 ada pada buku 1 halaman 15. Untuk jumlahnya di sini sebesar 133.753.752 rupiah. Kemudian ada yang kedua, ada piutang pajak penghasilan. Di sini ada laba sebelum pajak penghasilan badan, koreksi fiskal, pendapatan yang telah dikenakan pajak, selisih penyusutan aset tetap menurut pajak fiskal, kemudian selisih beban sewa, biaya yang tidak dapat dikurangkan, laba pajak, pajak penghasilan badan, kredit pajak, pajak penghasilan pasal 25, utang pajak
penghasilan badan atau PP 29. Untuk periode tahun 2018-nya di sini didapat dari buku 2 halaman 127. Kemudian untuk periode tahun 2017 didapat dari buku 1 halaman 2224. Kemudian yang ketiga ada beban pajak penghasilan, yaitu ada pajak penghasilan final dan non-final. Kemudian untuk utang bank, ada utang bank jangka pendek, kemudian PT Bank CAB Tbk, utang bank jangka panjang, PT Bank CAB Tbk, dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun. Pada tahun 2018 didapat dari buku 2 halaman 142, kemudian pada tahun 2017 didapat dari buku 1 halaman 223. Kemudian untuk modal saham, rincian kepemilikan saham pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut. Pemegang saham ada PT SWAT dan PT Tape Ibu Melinda. Kemudian jumlah saham untuk PT SWAT ada sebesar 500 lembar, PT Tape 450 lembar, kemudian Ibu Linda 50 lembar. Jumlahnya sebesar 1000 lembar. Untuk presentasi kepemilikan di sini ada 50%, 45%, dan 5% dijumlahkan menjadi 100%. Kemudian nominal di sini dijumlahkan menjadi 1.111.110.000. Selanjutnya untuk beban pokok penjualan untuk periode tahun 2018-nya dan tahun 2017-nya didapat dari buku 2 halaman 155. Kemudian beban usaha, ada beban gaji, kesejahteraan, iklan, beban penjualan, dan seterusnya. Untuk periode tahun 2018 didapat dari buku 2 halaman 125 di total sebesar 2.569.365.885 rupiah. Kemudian untuk periode tahun 2017 buku 1 halaman 16 itu didapat 1.780.327.540 rupiah. Kemudian lanjut untuk schedule prosedur penilaian analitis neraca pada indeks A2.1 yaitu pada modul 1 karena berkaitan dengan modul 9. Yaitu ada terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Untuk per audit tahun 2017 dan per klien tahun 2018 di sini didapat dari buku 1 halaman 13 sampai 14. Kemudian untuk parenya di sini untuk kas dan setara kasnya dapat dari modul 4 halaman 82. Begitu juga untuk per auditnya di modul 4 halaman 82. Kemudian untuk investasi jangka pendeknya untuk per audit tahun 2017 dan per klien tahun 2018 sama didapat dari buku 1 halaman 13 sampai 14. Kemudian untuk parenya di sini dan per auditnya di sini didapat dari modul 4 halaman 92. Kemudian untuk total asetnya di sini untuk mencari total asetnya didapat dari penjumlahan antara kas dan setara kas, investasi sampai beban dibayar di muka sehingga didapat 16.645.2.264 rupiah. Kemudian untuk parnya di sini sama di Kemudian untuk investasi pada entitas asosiasi didapat dari modul 6 halaman 105
yaitu untuk per klien tahun 2018 sebesar Rp422.500.000. Kemudian untuk parenya, untuk DR-nya sebesar 30 juta, kemudian untuk share-nya sebesar 4.800.000, dan per auditnya sebesar Rp447.700.000. Kemudian untuk aset tetapnya ada harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Di sini ada per klien tahun 2017 untuk harga perolehan sebesar Rp6.909.789.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya sebesar Rp1.036.659.800. Untuk nilai bukunya di sini didapat dari pengurangan antara harga perolehan dan akumulasi penyusutan sehingga didapat Rp5.873.129.200. Ini didapat dari modul 7 halaman 114. Kemudian untuk aset lainnya didapat dari modul 1 halaman 12. Kemudian untuk total asetnya di sini didapat dari penjumlahan antara total aset lancar, nilai buku, dan mendapatkan Rp22.947.390.904. Kemudian masuk pada schedule kertas kerja neraca yaitu indeks ARP 2.2. Di sini ada kewajiban dan ekuitas. Untuk kewajibannya ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kemudian ekuitasnya ada modal saham dan saldo laba. Untuk per audit tahun 2017 di sini dan per klien tahun 2018 didapat dari buku 1 halaman 13 sampai 14. Kemudian untuk parnya di sini untuk utang usaha didapat dari modul 3 halaman 60. Kemudian sama untuk per auditnya. Kemudian untuk utang lain-lain didapat dari buku 1 halaman 13. Kemudian untuk total kewajiban jangka pendek didapat dari penjumlahan antara pinjaman bank sampai dengan utang usaha pembiayaan, sehingga mendapatkan Rp3.773.974.542. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang, ada utang jangka panjang yang telah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, kemudian utang bank dan utang sewa pembiayaan. Untuk utang bank di sini didapat dari buku 1 halaman 13. Kemudian untuk utang sewa pembiayaan jangka panjangnya di sini didapat dari modul 7 halaman 119. Untuk totalnya di sini didapat dari penjumlahan antara utang bank dan utang sewa sehingga mendapatkan Rp10.278.491.444. Untuk ekuitas di sini ada modal saham dan saldo laba. Untuk modal sahamnya di sini sebesar Rp2.220.000.000. Kemudian untuk saldo labanya ada Rp6.975.924.978. Kemudian untuk total ekuitasnya didapat dari penjumlahan antara modal saham dan saldo laba, sehingga mendapatkan Rp8.894.914.978. Kemudian untuk total kewajiban dan ekuitasnya di sini didapat dari penjumlahan antara total kewajiban jangka pendek, kemudian total kewajiban jangka panjang, dan total ekuitas sehingga mendapatkan Rp22.947.390.000.
Rp1.964. Kemudian masuk pada indeks A3.1 yaitu schedule kertas kerja laba rugi. Untuk penjualan netonya di sini, untuk per audit dan per klien tahun 2017 dan 2018 ini didapat dari modul buku 1 halaman 13 sampai 14. Untuk parenya di sini dan per audit tahun 2018-nya di sini didapat dari modul 2 halaman 38. Untuk per klien tahun 2018-nya di sini sebesar 42.586.834.000 rupiah. Untuk parenya di sini ada DR sebesar 30 juta, kemudian untuk share-nya sebesar 180 juta. Untuk per audit tahun 2018-nya di sini didapat sebesar 42.736.834.000 rupiah. Untuk beban pokok penjualannya di sini, untuk per klien tahun 2018 sebesar 33.216.137.959 rupiah. Untuk parenya di sini ada DR sebesar 50.350.000. Untuk share-nya di sini sebesar 43.260.000. Untuk per audit tahun 2018-nya di sini sebesar 33.283.287.959 rupiah. Ini didapat dari modul 3 halaman 73. Untuk laba brutonya di sini didapat dari pengurangan antara penjualan neto dan beban pokok penjualan sehingga didapat 9.630.636.041 rupiah. Begitu juga untuk per auditnya. Kemudian untuk beban usahanya di sini sebesar untuk per audit tahun 2018-nya di sini sebesar 2.630.694.255 rupiah. Kemudian untuk pare dan per auditnya di sini didapat dari modul 8 halaman 102. Kemudian untuk laba usahanya di sini didapat dari pengurangan antara laba bruto dan beban usaha sehingga didapat 6.739.941.786 rupiah. Kemudian masuk pada pendapatan dan beban lain-lain. Di sini ada laba rugi aset tetap, laba rugi valuta asing, pendapatan bunga, beban bunga. Untuk laba rugi aset tetap di sini didapat dari modul 7 halaman 115 sebesar 2.500.000. Kemudian untuk per auditnya di sini tahun 2018-nya didapat dari modul 7 halaman 115 sebesar 4.629.000 rupiah. Kemudian untuk laba rugi valuta asing di sini untuk per klien tahun 2018-nya didapat dari modul buku 1 halaman 13 sampai 14. Untuk parenya di sini tidak ada pare dan per audit tahun 2018-nya di sini didapat dari modul 1 halaman 14 yaitu sebesar 120.500.600 rupiah. Kemudian untuk beban sebesar 2.209.911.250 rupiah. Kemudian untuk laba sebelum pajaknya di sini sebesar 4.530.530.030.536 rupiah.
Kemudian untuk beban pajak penghasilannya ada 1.074.877.892 rupiah. Kemudian untuk laba nettonya di sini didapat sebesar 3.455.152.644 rupiah. Untuk per audit tahun 2018-nya juga didapat sebesar 3.488.431.644 rupiah. Kemudian lanjut untuk indeks A3.2 atau schedule prosedur penelaahan analitis laba rugi. Di sini ada saldo awal tahun, laba tahun berjalan untuk per audit tahun 2017 dan per klien tahun 2018 di sini didapat dari buku 1 halaman 13 sampai 14. Untuk parenya di sini tidak ada dan per audit tahun 2018-nya di sini sebesar 3.219.772.334 rupiah. Untuk laba tahun berjalannya di sini untuk per audit tahun 2018-nya sebesar 3.488.431.645 rupiah. Kemudian untuk total akhir tahunnya di sini untuk per audit tahun 2018 didapat sebesar 6.708.203.979 rupiah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.